Bismillahirrahmanirrahim. Halo Sobat Yureka, bertemu dengan saya Ibu Feby. Pada video kali ini, Ibu akan membahas materi tentang pengukuran. Dalam pengukuran, pasti ada alat ukur ya. Contohnya alat ukur panjang, alat ukur waktu, alat ukur suhu, dan lain-lain. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai alat ukur panjang, yaitu jangka sorong. Pernahkah kalian melihat jangka sorong? Jika belum, Ibu akan perlihatkan gambarnya. Nah, ini gambar dari jangka sorong. Bagian-bagian jangka sorong itu terdiri dari skala utama, skala radius, lalu ada tombol kunci, ada rahang tetap atas, rahang sorong atas, ada rahang tetap bawah, ada rahang sorong bawah, ada tangkai ukur kedalaman. Untuk benda yang diukur ini bukan bagian dari jangka sorong, karena bisa diambil dari luar, tergantung benda yang akan kalian ukur. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan fungsi dari jangka sorong. Fungsi yang pertama, jangka sorong itu untuk mengukur diameter luar suatu benda. Dengan cara pertama itu memutar tombol kunci sehingga rahang sorong bawah itu bergeser dan benda bisa dimasukkan, lalu diukur. Ibu ulangi lagi, dengan cara memutar tombol kunci sehingga rahang sorong bawah bergeser dan benda bisa diukur. Seperti itu. Selanjutnya, untuk fungsi yang kedua, jangka sorong ini untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Dengan cara memutar tombol kunci, lalu rahang sorong atas bergeser sehingga benda bisa diukur. Biasanya diameter dalam itu misalkan diameter cincin, atau diameter tutup botol, dan lain-lain. Ulangi lagi, dengan cara memutar tombol kunci sehingga rahang sorong atas itu bisa bergeser disesuaikan dengan benda yang akan diukur. Seperti itu. Selanjutnya, untuk fungsi yang ketiga, itu untuk mengukur kedalaman suatu benda. Misalkan kedalaman gelas, kedalaman botol, dan lain-lain ya. Dengan cara tombol kunci diputar sehingga tombol kunci diputar sehingga tangkai ukur kedalamannya keluar disesuaikan dengan benda yang akan diukur kedalamannya, misalkan gelas ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Cukup paham? Jika iya, Ibu lanjut ke cara pengukuran. Sebelum ke cara pengukuran, Ibu tunjukkan terlebih dahulu mana skala utama dan mana skala radius. Skala utama itu ini yang bagian atas, yang angkanya besar-besar. Ada 0, 1, 2, 3, 4 yang terbaca pada gambar ini. Lalu yang kedua adalah skala radius. Skala radius itu angka yang lebih kecil dibanding skala utama. Di sini terbacanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Nah, di sini skala radius ini letaknya di bawah skala utama. Oke. Lalu untuk cara pengukuran jangka sorong, misalkan setelah Ibu geser rahang sorongnya disesuaikan dengan benda yang akan diukur, misalkan letaknya di bagian ini gitu ya. Nah, cara pembacaan skalanya itu dilakukan dengan 3 langkah. Langkah pertama yaitu pembacaan skala utama. Skala utama itu ini yang bagian atas ya. Untuk pengukuran kali ini,
skala utama yang terbaca adalah 2,4. 2,4 ini didapatkan dari garis sebelum angka 0 di skala nonius. Ini angka 0 di skala nonius, garis sebelum angka 0 yaitu garis ini. Ya, ini garis ini. Garis ini itu besarnya 2,1234. Maka 2,4 untuk skala utama. Bisa dipahami? Oke, satuannya yaitu sentimeter. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu membaca skala nonius. Skala nonius itu yang bagian bawah. Skala nonius ini bisa kita peroleh dengan melihat satu garis di skala nonius yang tepat bertemu dengan satu garis pada skala utama. Jadi, ada garis yang letaknya tepat bertemu. Nah, untuk gambar ini adalah angka 1. Karena untuk angka yang lain ini tidak tepat bertemu. Ya, tidak tepat bertemu. Jadi agak ngegeser gitu, nggak sama, nggak persis satu garis. Nah, untuk gambar ini adalah angka 1. Setelah itu, angka 1 ini dikalikan dengan 0,01 sehingga hasilnya 0,01. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan ke langkah yang ketiga. Dengan cara menjumlahkan skala utama dan skala nonius. Skala utama tadi 2,4 cm dan skala nonius adalah 0,01 cm. Sehingga hasilnya menjadi 2,41 cm. Gimana? Bisa dipahami? Jika belum, diulangi lagi. Misal kita geser lagi rahangnya lebih besar lagi. Misalkan di sini. Oke. Nah, seperti tadi, langkah yang pertama yaitu dengan membaca skala utama. Skala utama yaitu garis sebelum angka 0 di skala nonius, yaitu garis ini. Garis ini yaitu garis 3,12. Jadi 3,2. Ya. Ini angka 0 ini garis, maka besarnya 3,2. Itu untuk skala utama. Satuannya sentimeter. Langkah yang kedua yaitu membaca skala nonius. Kita lihat di sini satu garis di skala nonius yang tepat bertemu dengan garis di skala utama yaitu yang 8. Ini letaknya lurus ke atas ya, sehingga skala noniusnya dibaca yaitu angka 8. Oke, lalu angka 8 tadi dikalikan dengan 0,01 sehingga hasilnya 0,08. Langkah selanjutnya atau langkah ketiga yaitu dengan menjumlahkan skala utama dan skala nonius. Skala utama yaitu tadi 3,2 cm dan skala nonius yaitu 0,08 cm. Sehingga hasilnya 3,28 cm. Oke, cukup paham? Jika iya, Ibu lanjutkan ke simulasi. Oke, coba lihat simulasi. Nah, untuk simulasi ini, Ibu akan geser rahangnya, rahang sorongnya. Nah, kita geser lebih jauh lagi. Oke, Ibu geser. Nah, silahkan
Siapa yang bisa membaca hasil pengukuran jangka sorong ini? Jika ada yang bisa, silakan kalian jawab dalam kolom komentar ya. Oke, cukup untuk pertemuan kali ini, untuk video kali ini. Kita bertemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semangat Eureka!